Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kalau kemarin itu pertidaksamaan linier, linier itu artinya tidak ada kuadrat di situ, hanya variabel x dan y saja. Kemudian kalau sekarang kita akan mempelajari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi ada pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, kalau kuadrat itu artinya di sini ada kuadratnya. Nah, dua variabel, di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y, begitu. Jadi ini bentuk umumnya dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Namanya pertidaksamaan tuh pasti ada kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, begitu ya. Kemudian untuk grafiknya, jika kemarin linier itu grafiknya adalah sebuah garis lurus gitu kan ya. Nah, kemudian kalau sekarang grafik persamaan kuadrat itu lengkung ke atas, lengkung menghadap ke atas, atau lengkung menghadap ke bawah, itu grafiknya. Dengan jika di sini ada sumbu simetrinya, maka jaraknya itu sama, begitu ya. Diingat lagi, jika tidak ada sama dengannya, misalkan yang ini dan yang ini, itu artinya nanti grafiknya putus-putus. Kalau ada sama dengannya ini, artinya grafiknya penuh tidak putus-putus, begitu ya. Kemudian untuk prasyarat pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, kalian harus mengetahui cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, jika misal kalian ada yang bingung di SMP ya, ini saya ingatkan kembali catatan untuk maksudnya persamaan dulu ya. Kita membahas pemfaktoran untuk persamaan kuadrat dulu. Persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c, begitu ya. Ax kuadrat plus bx plus c, dengan a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari variabel x, sedangkan c itu adalah konstanta. Jadi langkah pertama, kalian cari dua bilangan terlebih dahulu. Dua bilangan tersebut jika dijumlahkan, misalkan ini saya misalkan di sini dua bilangan itu adalah p dan q, gitu ya. Kemudian jika dua bilangan itu dijumlahkan, hasilnya b itu koefisien x. Jika kedua bilangan itu dikalikan, hasilnya a kali c, begitu ya. Jika sudah sama, maka p dan q merupakan dua bilangan yang kita cari. Nah, ini ada syarat kembali. Di sini a-nya, jika a-nya sama dengan 1, atau jika a-nya sama dengan tidak sama dengan 1, gitu ya. Kemudian kita bahas yang sama dengan 1 dulu. Nah, jadi kita tulis di sini karena faktor ya, di sini ada dua faktor. Kenapa dua faktor? Karena ini adalah persamaan kuadrat. Kalau misalkan ini persamaan berpangkat 3, maka faktornya ada 3. Jadi ada 3 kurung, begitu ya. Karena ini persamaan kuadrat, maka di sini ada 2 kurung atau 2 faktor. Jadi kalian tulis ax terlebih dahulu. Ax. Kemudian di sini ditulis plus p plus q. P dan q-nya yang sudah kita cari tadi, gitu. Nah, karena a-nya di sini sama dengan 1, maka ini tidak usah ditulis a-nya. Nah, kemudian bagaimana jika a-nya tidak sama dengan 1? Maka ini kalian tulis terlebih dahulu ax, begitu ya. Ada dua faktor. Di sini diisi p, diisi q. Di mana p dan q-nya itu adalah dua bilangan yang sudah kita cari tadi. Gitu. Kemudian ini jika a-nya tidak sama dengan 1, maka kalian harus membaginya dengan a di sini ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang pertama, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini saya contohkan ada dua contoh di sini untuk membandingkan saja. Yang pertama, y kurang dari min x kuadrat plus 2x plus 3. Yang kedua, y kurang dari sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, ini dari
pertidaksamaan kuadrat ini kalian tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Langkah pertama, gambarlah sketsa grafik. Jadi untuk menggambar grafik, ini langkah-langkahnya. Ini saya kerjakan kiri dan kanan supaya kalian bisa membandingkan. Nah, ini ya, yang kiri terlebih dahulu, persamaan kuadratnya di sini kan min x kuadrat plus 2x plus 3 gitu ya. Nah, ini kalian sama dengan kan 0 dulu untuk mengetahui jika y-nya sama dengan 0 maka x-nya berapa, begitu ya. Jadi y-nya sama dengan 0. Kenapa y-nya sama dengan 0? Karena kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu x. Jadi kalau kita menentukan titik pot grafik dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Kalau tentukan tipot grafik dengan sumbu y, maka x-nya yang sama dengan 0. Jadi ini jika y-nya sama dengan 0, kita pertidaksamaannya ini ubah ke persamaan terlebih dahulu ya, untuk menentukan titiknya. Nah, ini min x kuadrat, saya tulis yang ini dulu ya. Min x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan y, gitu kan ya. Karena y-nya sama dengan 0, berarti ini saya tulis 0. Nah, kemudian karena ini ada min di sini ya, min x kuadrat. Nah, supaya memudahkan kalian, maka ini saya dibagi dengan min 1 atau dikalikan dengan min 1, sama saja ya. Jadi semuanya di sini dikalikan min 1, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, min jadi plus, plus jadi min, plus jadi min. Kemudian 0 dibagi min 1 atau 0 dikalikan min 1 itu tetap 0 itu sendiri, begitu ya. Kemudian ini a-nya itu sama dengan 1 ya, di sini nggak ada angka, berarti di sini anggaplah 1 gitu. B-nya sama dengan min 2. Ini B min 2, B-nya min 2, C-nya sama dengan min 3. Nah, jangan lupa negatifnya ikut gitu ya. Kemudian cari dua bilangan, jika dijumlahkan sama dengan min 2, jika dikalikan sama dengan min 3. Kan tadi rumusnya jika ditambahkan sama dengan B, B-nya itu min 2, jika dikalikan sama dengan A kali C, A-nya 1 di sini ya. A-nya 1, C-nya min 3. Jadi di sini min 3. Kemudian gimana sih cara menentukan 1 dan min 3-nya itu? Nah, faktor dari 3 itu kan hanya 1 kali 3 gitu ya. 1, 3, 1, 3 begitu. Kemudian jika dijumlahkan harus min 2, harus negatif 2, berarti minnya ada pada min 3-nya gitu. Kemudian tinggal kita substitusikan lagi, karena A-nya sama dengan 1, langsung aja ya, X plus 1. Jadi P-nya itu 1, Q-nya itu min 3 gitu ya. X plus 1, X min 3 sama dengan 0. Maka untuk titiknya masing-masing faktor tuh sama dengan 0, begitu ya. X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan 3, atau ini atau ya. Nah, kemudian maka ketika y-nya sama dengan 0, x-nya itu sama dengan min 1 atau 3 gitu ya. Jadi di sini grafik memotong sumbu x ketika di titik min 1,0 dan di titik 3,0, karena di sini x-nya ya dan y-nya sama dengan 0 semua. Nah, sebelahnya sama saja di sini. Kan di sini 2x kuadrat plus 3x min 2 gitu ya. Kita sama dengan kan dulu, sama dengan y-nya itu 0, kita substitusikan 0. Maka misal ini nggak ada dulu ya, nggak ada dulu. Kemudian jika jumlahkan sama dengan 3, sama dengan b-nya 3, jika dikalikan sama dengan min 4. Dari mana min 4? Dari A kali C gitu ya. A-nya 2, C-nya min 2. Jadi min 4 di sini. Nah, 4 itu sendiri itu kan ada 1 kali 4, ada 2 kali 2 gitu ya. Nah, kemudian pilih yang mana? Apakah 1 dan 4 atau 2 dan 2? Nah, kita lihat di sini, ini 3. Nah, yang berhubungan dengan 3 apa 2 sama 2? Kan bukan gitu ya. Jadi
1 dan 4. Kita tulis 1 dan 4 dan hasilnya harus positif 3, maka min-nya kita taruh di min 1-nya gitu. Jadi P-nya sama dengan min 1, Q-nya sama dengan 4. Nah, karena ini A-nya tidak sama dengan 1, yaitu A-nya ini sama dengan 2, begitu ya. Jadi di sini kalian tulis 2x per 2 gitu. Nah, kemudian satunya diisi min 1, satunya diisi plus 4. Nah, faktor mana yang sama-sama habis dibagi 2? Yang ini kan ya. Nah, berarti ini dibagi 2. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 1, dibagi 2, 2 gitu ya. Kemudian hasilnya sama dengan yang ini tetap 2x min 1. Yang ini hasilnya sudah dibagi. Maka x plus 2 karena sudah dibagi 2 gitu. Jadi faktornya masing-masing sama dengan 0, x-nya ketemu setengah, satunya x-nya ketemu min 2. Jadi tipot terhadap sumbu x itu setengah, 0 dan min 2,0. Paham ya? Kemudian langkah kedua, kalian tentukan titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y, apanya yang 0? X-nya yang 0 gitu ya. Kemudian jika x-nya sama dengan 0, di sini x-nya sama dengan 0, kita substitusikan aja, kan ini persamaannya begini ya. Substitusikan x-nya sama dengan 0. Maka hasilnya di sini sama dengan 3. Kemudian ini juga sama ya, x-nya sama dengan 0, maka yang ada 0-nya 0 dikalikan berapapun tuh hasilnya 0. Jadi ini hasilnya min 2 gitu. Kemudian untuk yang C, langkah ketiga itu kalian tentukan titik puncak grafik. Nah, ini saya simbolkan titik puncaknya tuh P, Q. Nah, titik puncak ini beda sama PQ yang tadi ya, beda sama PQ yang ini. Nah, jadi tentukan titik puncaknya, titik puncak P, Q, maka P-nya itu rumusnya min B per 2A, sedangkan Q-nya itu sama dengan FP. FP ini artinya ketika kalian sudah ketemu nilai P-nya, maka substitusikan aja. Berarti setiap X sama dengan P, begitu. Contoh di sini, yang pertama dulu, ini persamaannya, kita cari P-nya, min B per 2A. Min B per 2 ini selalu rumusnya ya, rumusnya titik puncaknya. B-nya 2, A-nya sama dengan min 1 gitu ya. Jadi di sini 2 per 2 kali min 1. Ingat ada minnya di sini ya. Jadi sama dengan 1 hasilnya. Min 2 per min 2 begitu ya. Jadi hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk Q itu adalah FP. Sebenarnya Q itu ada rumusnya ya. Q biasanya rumusnya tuh min D per 4A, sedangkan D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC gitu. Kalau misalkan kita sudah mencari P-nya, maka tidak perlu mencari seperti ini ya. Artinya kita substitusikan aja P-nya, setiap X diganti P gitu. P-nya di sini sama dengan 1, maka min dari min 1 ya, min dari 1 kuadrat. Ingat yang dikuadratkan itu X-nya saja, bukan min-nya. Jadi di sini satunya dikuadratkan tetap 1 gitu ya. Ada min-nya di sini. Berarti min 1 plus 2 kali 1. 1 plus 2, min 1 plus 2 berapa? 1 ya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi titik puncaknya itu P, Q, P-nya 1, Q-nya 4, 1,4 gitu. Sama seperti ini ya, P-nya di sini ketemu min 3/4. Lah ini kok pecahan? Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalian kan bisa mengira-ngira pecahan itu di mana gitu ya. Ini ketemunya P sama dengan min 3/4. Artinya min 3/4 itu 3/4 kan tidak kurang dari 1 gitu ya. Ada minnya di sini, sedangkan Q-nya kita substitusikan ke persamaannya. Setiap X itu diganti Q. Nah, kalau di sini P-nya setiap X diganti P maksudnya ya. Nah, P-nya di sini kan min. Jadi yang dikuadratkan itu X-nya. Jadi
X-nya yang kita substitusikan min 3/4 dikuadratkan. Jadi kalau negatif dikuadratkan hasilnya positif gitu ya. Positif berapa? Ya kalian hitung sendiri aja ini ya. Ini sangat mudah, silakan dihitung sehingga kita mendapatkan nilai Q-nya sama dengan min 25/8. Min 25/8 kalau dalam pecahan desimal dari pecahan ke desimal berapa? 25 dibagi 8 artinya 3,1 sekian gitu ya. Nah jadi diingat-ingat sendiri nanti ini min 25/8 itu sama dengan min 3,1 sekian. Jadi kalian kira-kira sendiri aja di sini. Kemudian langkah terakhir itu kalian tentukan titik bantu. Titik bantunya itu terserah. Ini saya mencarinya di sini ketika X-nya min 2, 2, dan 4. Terserah kalian mau menentukan apakah itu X-nya 1, 3, itu terserah kalian ya. Jadi ketika X-nya itu min 2, Y-nya berapa? Tinggal disubstitusikan aja. Maka di sini titik bantunya dia melalui titik bantu tersebut min 2, min 5, 2,3, 4, min 5. Sama seperti ini ketika X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 3 gitu ya. Berarti nanti grafiknya pasti melalui ini. Artinya melalui min 1, min 3. Yang ini 1,3, yang ini 2,12 gitu. Nah, maaf tadi nggak kelihatan ya. Jadi ini tentukan titik bantunya ketika X-nya sama dengan min 2, 2, dan 4. Ini terserah kalian mengisinya dengan bilangan berapa. Kemudian Y-nya itu disesuaikan. Kalau kalian memilih min 2 berarti substitusikanlah min 2 di setiap X, maka Y-nya itu berapa, begitu ya. Sama seperti ini. Ini saya pilih min 1, 1, dan 2. Saya pilih yang paling gampang saja selain 0 ya, karena kita sudah mencari yang 0 itu tadi. Nah, kemudian langkah kedua, kalian melakukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, itu tadi ya, titik potong terhadap sumbu X itu di sini ini melalui min 1,0 dan 3,0. Nah, coba lihat min 1,0 ini ya, 3,0 berarti grafiknya melalui ini gitu. Perhatikan dulu ya, ingat untuk ciri-ciri ini nilai A nya berapa. Jadi yang pertama nilai A nya di sini berapa? A nya sama dengan min 1, sedangkan yang ini A nya berapa? A nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, ini perlu diingat-ingat sampai kapanpun, karena kelas 11 dan kelas 12 pasti kalian ketemu dengan ini lagi gitu. Nah, jadi ingat kalau persamaan kuadratnya itu A-nya, jika A-nya negatif itu pasti grafiknya terbuka ke bawah begitu. Jadi menghadap ke bawah dia. Nah, kalau A-nya itu positif, A-nya kan 2 di sini. Berarti grafik terbuka ke atas. Gitu. Paham ya? Nah, ini lihat lagi di sini untuk yang gambar yang ini dulu ya. Melalui min 1,0, 3,0, dan ini melalui berapa kalau ini? X-nya 0, Y-nya 3, maka melalui berapa? 0,3. Bukan 3,0 ya, karena ini sebuah titik koordinat. Koordinat pastinya X, Y. Berarti ini melalui 0,3. Nah, 0,3 di mana? Ketika X-nya 0, Y-nya 3 di sini ya. Nah, grafiknya melalui itu. Kemudian titik puncaknya di sini melalui 1,4. Ketika X1, Y-nya 4 gitu ya. Terus melalui ini min 2, min 5, 2,3, 4, min 5. Ini min 2,5 ini melalui di sini ya. Terus
2,3 melalui ini. Jadi grafiknya bisa sempurna kalau ada titik bantunya ya. Kemudian 4,-5 di sini. Jadi dari titik-titik itu, ini kan titik bantunya nih 2,3 dan 4,-5. Jadi tinggal grafiknya tinggal tarik garis aja ya, dan lengkung, bukan lurus. Jangan pakai penggaris kalau menggambar seperti ini ya. Jadi lengkung. Ini garisnya putus-putus. Karena apa? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Beda dengan yang ini. Nah, oke, kita gambar yang ini. Dari gambarnya ini melalui setengah koma 0 dan min 2,0. Perhatikan. Setengah koma 0 berarti setengah itu antara 0 dan 1 gitu ya. Ini setengah koma 0 dan min 2,0. Oh, berarti grafiknya melalui ini. Nah, terus tipe terhadap sumbu Y itu ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti 0, min 2 gitu. Jadi 0, min 2. Di sini nih titik potong terhadap sumbu Y. Ingat ini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Gitu. Nah, kemudian titik puncaknya min 3/4. Min 3/4 itu hampir min 1, mendekati min 1 ya. Q-nya ini min 25/8. Min 25/8 itu min 3, sekian gitu ya. Nah, ini min 3/4 ada di sini ya. Ada di sini. Kemudian min 3,1 artinya min 3 lebih dikit, artinya di sini. Ini titik puncaknya gitu ya. Jadi kalian kira-kira sendiri saja kalau seperti ini. Untuk daerah penyelesaiannya masih ya, belum saya jelaskan. Nah, perhatikan untuk ini melalui min 1, min 3 dan melalui 1,3. Min 1, min 3 di sini melaluinya ya. Terus dan 1,3 ini. Jadi kita tarik grafiknya, jangan pakai penggaris karena ini bukan garis lurus, bukan linier gitu ya. Maka ini lengkung, garisnya pasti lengkung ya, dengan titik puncaknya di sini. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaian yang hitam-hitam ini, caranya gimana sih? Nah, perhatikan, saya selalu titik ujinya itu 0,0. Jika 0,0 itu tidak dilalui grafik ya, 0,0 jika tidak dilalui grafik, maka titik ujinya 0,0 saja, karena itu lebih mudah gitu ya. Nah, kembali ke pertidaksamaannya. Ini pertidaksamaan awalnya ya, pertidaksamaan awalnya. Kemudian karena titik ujinya 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan, Y-nya 0, X-nya juga 0, maka ini dikatakan 0 kurang dari 3 gitu ya, 0 kurang dari 3. Nah, apa benar 0 kurang dari 3? Ternyata dia benar. Oh, berarti titik 0,0 ketika di titik uji itu benar, bernilai benar, maka diarsir. Nah, jadi ini ada dua bagian, bagian di dalamnya grafik atau bagian di luarnya grafik, Nah, berarti karena di bagian dalamnya 0,0 kan ada di bagian dalamnya grafik dan itu bernilai benar, maka diarsirlah itu, begitu ya. Kemudian yang ini ketika kita substitusikan 0,0, ini pertidaksamaan awalnya, Y-nya 0, X-nya 0, maka 0 kurang dari sama dengan min 2. Nah, 0, apakah 0 kurang dari sama dengan min 2? 0 kurang dari 2, min 2 itu kan salah ya, karena 0 itu lebih besar daripada negatif. Jadi ini bernilai salah. Oh, berarti yang ada 0,0-nya itu salah dan 0,0 ada di dalamnya grafik. Nah, maka kalau di dalamnya grafik ini pasti bernilai salah. Yang benar yang mana? Oh, berarti di luarnya grafik. Jadi yang diarsir itu di luarnya grafik gitu. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari daerah penyelesaian, ini kebalikannya ya. Jadi
itu nanti saya bahas. Cukup ini dulu ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan dibahas di grup, jangan malu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.